Sholat id itu andai kata dia nggak pakai khutbah pun sunnah sholat id itu tetap dapat, karena hukum khutbahnya sendiri sunnah tersendiri dia. Andai kata khutbah id nggak pakai wudu tetap sah. Khutbah id nih udah kadung kentut, udah mau naik mimbar, bagaimana nih khutbah id? Cuman nggak afdol, ngelanggar adab. Cuman sah apa kagak? Sah tetap, nggak mempengaruhi keabsahan sholat idnya. Khutbah id nggak disyaratkan seperti syarat-syarat khutbah Jumat. Nggak ketil syaratnya, nggak ketil kayak khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ketil syaratnya. Tuh ketil bahasa Petamburan tuh. Kalau bukan orang Petamburan nggak tahu ketil, tahu ketil. Apa ya, repot gitu, harus detail banget. Ya jelas ya. Jadi kalau niat ibadah fardu digabungin dengan niat ibadah sunnah, ada 4 keadaan. Ada kalanya dua-duanya sah, ada kalanya dua-duanya kagak sah, ada kalanya yang sah yang fardu doang, yang sunnah kagak sah, ada kalanya yang sah yang sunnah doang, yang fardu kagak nggak sah. Jadi nggak bisa digeneralisir tuh. Kalau niat gabungin antara ibadah sunnah dengan ibadah fardu tergantung keadaan. Lihat dulu kasusnya yang mana. Nggak bisa kita generalisir hukumnya, nggak bisa dipukul rata. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan pembahasan soal tasyrik niyah. Ya, menggabungkan niat atau menyekutukan niat. Kita udah sampai ke al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kalau di niat ibadah mafruḍah digabungkan dengan ibadah mandubah. Satu ibadah mafruḍah digabungkan niatnya dengan ibadah mandubah. Itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama dua-duanya batal, udah kita bahas. Kemudian bagian yang kedua sekarang bagian yang kedua. Dua-duanya nggak batal. Bagian pertama dua-duanya sah. Sekarang masuk bagian kedua. Halaman berapa di kitab yang antum Ustaz? 92. Oh, di kitab mana ini edisi revisi soalnya 90 di kitab mana. Taib. Tsaniyan ma yaqtadil butlan fil qul. Ya, manakala digabungkan antara niat ibadah fardu dengan ibadah sunnah, dua-duanya batal. Aila yasihul fardu wal naflu. Yang fardunya enggak sah, yang sunnahnya juga enggak sah. Wa dzalika mithlu, itu contohnya seperti idza nawal masbuku, kalau orang salat masbuk. Apa itu masbuk? Wa huwa man lam yudrik ma'al imami zamanan yas'u qira'at al-Fatihah. Yaitu man lam, siapa orang yang lam yudrik, tidak menututi ma'al imami, bersama imam, enggak nututi apa? Zamanan, waktu, yas'u qira'at al-Fatihati, yang cukup untuk membaca Fatihah. Wa adrakal imam raki'an, tapi dia nututi imam ruku, dalam keadaan ruku, dapetin rukunya imam. Fakabbara takbiratan wahidah, kemudian dia takbir 1 kali takbir. Wa nawabiha, kemudian dia niatkan dengan takbirnya itu apa? Takbiratul ihrami, untuk takbiratul ihram. Wa takbiratul huwi ila ruku, dan takbir untuk perpindahan ke ruku sekaligus. Jadi 1 takbir niatnya double. Niat takbiratul ihram, niat takbir untuk ruku. Bagaimana tuh? Sah apa kagak tuh? Jadi udah imam nih masbuk nih, udah telat, dapetin imam lagi dalam keadaan ruku. Begitu di takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung sekaligus 1 takbir dirapel. Takbir buat takbiratul ihram. Kan takbiratul ihram apa hukumnya? Wajib. Ama takbiratul intiqal, untuk pindah ke ruku, hukumnya apa? Sunnah. Diniatin 2 tuh double sekaligus. Bagaimana hukumnya? Fa inna sholata la tanaqid, salatnya enggak sah. Kalau diniatin double begitu salatnya enggak sah. Mendingan niatin takbiratul ihram aja cukup, atau 2 kali Allahu akbar, langsung Allahu akbar. Harus 2 kali. Kalau sekaligus 1 diniatin buat 2 langsung enggak sah. Atau niatin niat takbiratul ihram doang, niat takbiratul ihram, kemudian rukunya tanpa takbir untuk ruku. Kan takbir buat ruku sunnah hukumnya. Fa inna sholata la tanaqid. Kalau 1 takbir diniatin buat 2 sekaligus tadi itu, diniatin buat 2 1 takbir, niat takbiratul ihram sekaligus niat takbir untuk ruku, maka salatnya enggak sah. Kenapa? Litasyrik baina fardhin wa sunnatin maqsudah. Karena dia menggabungkan, menyekutukan baina fardhin wa sunnatin maqsudah, antara yang fardu dengan sunnah yang maksudah, sunnah yang dituju. Kemudian yang kedua, nawa bi salatihi, ada al-fardhi wa ada ar-ratibah, la lam tanaqidis shalah. Udah jelas nih.
Kaidahnya kan kalau maksudah sama maksudah nggak ketemu, ya. Kaidahnya kemarin tuh maksudah sama maksudah nggak ketemu, sama-sama maksudah. Nah, dia niat bisolatihi dengan sholatnya ada al-fardhi, sholatnya diniatin untuk menunaikan fardu, sholat fardu. Ada ar-ratib dan untuk niat sholat rawatib sekaligus satu sholat diniatin double, sholat fardu sekaligus sholat rawatib. Sedangkan sholat fardu maksudah, sholat rawatib juga maksudah. Maka bagaimana lam tan'agi di sholatnya kagak sah sholatnya. Sholat subuh sekalian diniatin 2 rakaat tuh niat sholat subuh sekaligus qobliyah subuh. Maka dua-duanya nggak sah. Sholat subuhnya nggak sah, qobliyah subuh juga nggak sah. Harus misah, qobliyah subuh sendiri, sholat subuh sendiri. Tsalitsan ma yahsulul fardu faqat. Ya, yang ketiga, yang dapat cuma sholat fardu doang. Ini jenis yang ketiga nih. Kalau niat ibadah mafruḍah digabungkan dengan ibadah mandubah digabungkan. Maka jenis yang ketiga mayahsul fardu faqat, yang sah fardunya doang, sunnahnya nggak dapat. Contohnya apa? Wadzalika mithlu. Contohnya idza nawa bihajjihil fardha wa tatawwa. Kalau orang pergi haji, kemudian nawa bihajjihil fardha wa tatawwa, dia niatkan untuk hajinya fardha, haji fardu, wa tatawwa sekaligus haji sunnah. Haji pertama kali ini berarti, karena haji pertama kali itu otomatis jatuhnya jadi haji fardu. Tapi dia niatin sekaligus, kecuali haji kedua, ketiga, keempat tuh itu udah haji sunnah namanya. Nah, ini sekaligus idza nawa bihajjihil fardha, kalau dia niat dengan hajinya al fardha, haji fardu wa tatawwa sekaligus haji sunnah, maka fa innahu yaqa'u fardhan, maka jatuhnya jadi hajinya haji fardu doang. Kenapa? Li'annahu law nawat tatawwu'an sarafa ilal fard. Karena kalau dia niatin sunnah sekalipun tetap beralih jadi haji fardu. Kenapa? Soalnya pertama kali haji. Yang pertama namanya pertama kali haji, otomatis pasti jadi haji fardu. Otomatis itu, nggak mungkin nggak. Itu jenis yang ketiga ya, kalau gabungkan antara fardu dengan ibadah sunnah. Rabi'an, yang keempat mayahsurun naflu faqat. Yang keempatnya ada kalanya yang jadi cuma yang sunnah doang. Yang dapat yang sunnah doang, fardunya nggak dapat. Wadzalika mithlu, contohnya bagaimana? Idza akhraja khamsata darahima, kalau dia mengeluarkan 5 dirham, wa qasada biha zakata wa sadaqatat tatawwu'a wa sadaqatat tatawwu'i, wa qasada biha zakata wa sadaqatat tatawwu'i, dia mengeluarkan 5 dirham, kemudian dia niatkan dengan 5 dirham tersebut, satu diniatin zakat, bayar zakat, dan kedua sekaligus, wow nih mutlaqul jama', sekaligus sadaqatat tatawwu'i, diniatin untuk sedekah tatawwu'. Maka bagaimana? Kumaha ya jadina? Fala yahsulul fardu, maka fardunya nggak dapat, malah sunnahnya doang yang dapat. Litasyrik, karena digabungin. Wa yahsulun naflu, tapi sunnahnya dapat. Jadi dia zakat diniatin digabungin dengan sedekah sunnah. Zakatnya nggak dapat, jatuhnya cuma sedekah. Ya zakat sendiri nggak bisa digabungin karena maksud bidatih dia. Wa 'allalahu fit tuhfa, Imam Ibnu Hajar di Tuhfa ngasih alasan hukum nih. Kenapa kok cuma sunnahnya doang yang sah nih? Kenapa kok fardunya nggak sah? Imam Ibnu Hajar ngasih ta'lil, ngasih alasan fit tuhfa, dalam Tuhfa. Wa 'allalahu di ta'lil, dikasih alasan Ibnu Hajar bi adam ihtiyajin nafli ilan niyah. Karena yang namanya nafil sunnah nggak butuh kepada niat. Maka falam yu'athir fihi fasadun niyah bitasyrik. Maka ketika ya niat itu rusak karena ditasyrik, digabungkan niatnya, maka lam yu'athir fi, kerusakan yang terjadi pada niat tersebut enggak mempengaruhi kepada sedekah sunnah, karena sedekah sunnah emang enggak butuh niat aslinya. Sedekah niat sunnah enggak butuh niat, karena dia enggak butuh niat. Andai kata niatnya rusak sekalipun, sedekahnya tetap sah, berarti tetap sah, enggak masalah, makanya tetap sah. Kemudian yang kedua, khataba bi qasdil jum'ati wal kusuf fa qasadal fardha wa huwa khutbatul jum'ah. Ya, dia khutbah bi qasdil jum'ati wal kusuf. Seseorang khutbah dengan tujuan khutbah Jumat sekaligus khutbah kusuf. Kusuf ini kan hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Salat kusuf termasuk salat sunnah, gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, khataba bi qasdil jum'ati wal kusuf, kalau dia khutbah ini satu khutbah sekaligus niat Jum'ah sekaligus niat kusuf, maka bagaimana? Faqasadal fardha, maka dia faqasadal fardha, dia bermaksud meniatkan khutbah fardu, wa khutbatul Jumat, itu khutbah Jumat.
wan nafla, dan sekaligus khutbah sunnah, wa khutbatul kusuf, dan khutbatul kusuf. Maka bagaimana nih, sah apa kagak nih khutbah Jumatnya? Fala yahsul fardu, khutbah Jumatnya kagak sah. Kenapa? Litasyrik, karena niatnya digabungin, sedangkan dua-duanya maksud bidati. Khutbah Jumat maksud, khutbah kusuf juga maksud bidati. Wa yahsul naflu, tapi yang sunnahnya tetap dapat. Kenapa? Li ada mihtiyajihi ila niyatin, karena yang namanya khutbah sunnah kagak butuh kepada niat. Maka falam yu'athir fihi fasadun niyah bitasyrik, maka ketika ada fasadun niyah bitasyrik, niat itu rusak gara-gara tasyrik digabungkan, lam yu'athir fihi, rusaknya niat tersebut lam yu'athir fihi, tidak mempengaruhi kepada keabsahan khutbah yang sunnah. Khutbah sunnah tuh nggak kayak khutbah wajib. Kalau khutbah wajib syarat-syaratnya lebih ketat. Pertama, contoh kayak ini, kalau khutbah Jumat itu kan, kalau wudhu kita batal nggak khutbahnya? Batal. Kalau khutbahnya batal, Jumatnya sah apa kagak? Nggak sah. Kalau khutbah sunnah nggak begitu. Contoh sholat id. Sholat id itu, andai kata dia nggak pakai khutbah pun, sunnah sholat itu tetap dapat. Karena hukum khutbahnya sendiri, sunnah tersendiri dia. Andai kata khutbah id nggak pakai wudhu, tetap sah. Khutbah id udah kadung kentut, udah mau naik mimbar, bagaimana nih khutbah id? Cuman nggak afdol, ngelanggar adab. Cuman sah apa kagak? Sah tetap, nggak mempengaruhi keabsahan sholat idnya. Khutbah id nggak disyaratkan seperti syarat-syarat khutbah Jumat. Nggak ketil, syaratnya nggak ketil kayak khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ketil syaratnya. Tuh ketil bahasa Petamburan tuh. Kalau bukan orang Petamburan nggak tahu ketil. Apa ya, repot gitu, harus detail banget. Ya jelas ya. Jadi kalau niat ibadah fardu digabungin dengan niat ibadah sunnah, ada 4 keadaan. Ada kalanya dua-duanya sah, ada kalanya dua-duanya kagak sah, ada kalanya yang sah yang fardu doang, yang sunnah kagak sah, ada kalanya yang sah yang sunnah doang, yang fardu kagak nggak sah. Jadi nggak bisa digeneralisir tuh. Kalau niat gabungin antara ibadah sunnah dengan ibadah fardu tergantung keadaan. Lihat dulu kasus yang mana. Nggak bisa kita generalisir hukumnya, nggak bisa dipukul rata. Al-qismur rabi', bagian yang keempat, an yanuya ma'al ibadatil mandubati ibadatan mandubatan ukhra. Bagian yang keempat, dia meniatkan ma'al ibadatil mandubati, dengan ibadah yang sunnah, ibadatan mandubatan ukhra, dia meniatkan ibadah sunnah yang lain. Jadi ibadah sunnah digabung dengan ibadah sunnah. Bagaimana hukumnya? Jadi apa kagak? Sah apa enggak kalau kasus yang begini nih? Wal qaidah, kaidahnya dulu nih kita mesti paham. Idza nawa ma'an nafli naflan akhar, kalau dia niatin dengan ibadah nafal, diniatin digabungin dengan ibadah nafal akhar. Ibadah sunnah digabungin dengan ibadah sunnah lain, fa innahuma yahsulan, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat, tapi bisyarti, dengan syarat. Apa syaratnya? An la yakuna maqsudaini lidzatihima. Dua-duanya bukan maksud lidzatihi. Udah kita jelasin nih masalah maksud lidzatihi ya. Kan udah jelasin panjang lebar di 2 pertemuan yang lalu. Kalau salah satu maksud lidzatihi, yang lainnya bukan maksud lidzatihi, maka dua-duanya sah. Tapi kalau dua-duanya maksud lidzatihi, sah apa kagak? Nggak sah. Kalau dua-duanya maksud lidzatihi nggak sah. Kita udah bahas panjang lebar tuh di 2 pertemuan sebelum ini, kita udah bahas. Intinya itu di situ kaidahnya. Wa min dzalika, di antara contohnya apa? Idza nawa shauma yaumi Arafah wal Itsnin matsalan fayasih. Kalau dia niat nawa shauma yaumi Arafah, niat puasa hari Arafah, wal Itsnin, dan sekaligus puasa Senin Kamis, maka bagaimana hukumnya? Pas nih kebetulan hari Arafah jatuh hari Senin. Udah niatin deh niat puasa Arafah sekaligus niat Senin Kamis, fayasih, dua-duanya sah. Dua-duanya dapat pahala Arafah, dapat pahala Senin Kamis. Yang kedua, fatahu tasbih wa tahmid wa takbir ba'da salatil isya wa atabiha 'inda akhdhil madja' wa lam yatul al-faslu baina salamihi min al-isya wa akhdhil madja' fa in nuwiya hasala wa illa hasala man nuwiya faqat wa saqata talabul akhar. Ini ada kasus nih, saya jelasin dulu baru saya baca. Kita disunnahkan, sunnah hukumnya karena langsung nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah tasbih, tahmid sama takbir ba'da salat 33 kali itu.
dhahaba ahlud duthur, di hadis sahih Bukhari itu, minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Akhirnya kata Rasulullah, ala adullukum bi amrin, ala adullukum bi syai'in in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum. Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tusabbihun subhanallah wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salah thalathan wa thalathin. Sunnah hukumnya itu, baca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat 33 kali, hukumnya sunnah karena ada perintah dari Nabi SAW. Nah, kemudian termasuk sunnah juga baca tasbih, tahmid sama takbir 33 kali masing-masing sebelum tidur. Kalau nggak salah riwayat Sayyidatuna Aisyah itu ya hadisnya, Anda lupa tuh, bisa dicek. Kalau nggak salah hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah itu diajarin sama Nabi SAW. Ya, sebelum tidur. Apa Sayyidatuna Aisyah, apa Sayyidatuna Fatimah gitu, yang ngeluh capek Sayyidatuna Aisyah ya. Kalau supaya bangun tidurnya seger, disuruh baca tasbih, tahmid, takbir 33. Ini masing-masing dua sunnah yang perbuatannya sama tapi waktunya beda. Habis sholat kita dituntut untuk ngelakuin sunnah itu, sebelum tidur kita juga dituntut untuk melakukan sunnah tersebut. Maka bagaimana kalau misalkan habis sholat isya kagak lama langsung mau rebahan, jaraknya nggak lama langsung mau rebahan, ya udah deh sekaligus aja tasbih, tahmid, takbir yang buat ba'da sholat isya, sekaligus saya rapel sambil rebahan buat tidur. Jadi dapat gak dua-duanya tuh kalau diniatin itu? Nah, di sini dibahas sama fuqaha. Fatahu tasbih, dia ketinggalan tasbih, wa tahmidu dan tahmid, wa takbir dan takbir ba'da salatil isya, setelah salat isya yang masing-masing 33 kali itu. Wa atabiha inda akhdhil madja, akhirnya dia melakukan itu, atabiha dia melakukan hal tersebut inda akhdhil madja, ketika rebahan, mau rebahan siap-siap tidur. Walam yatulil faslu baina salamihim minal isya wa akhdhil madja, dan jaraknya enggak lama ya antara dia salam sholat isya kemudian rebahan. Jadi benar-benar abis salam langsung rebahan, udah capek banget dah, udah nggak sempat mau zikir duduk, langsung rebahan aja sambil persiapan tidur. Walam yatulil fasal, berarti kalau tulul fasal bisa apa enggak? Nggak bisa. Ini syaratnya walam yatulil fasal nih. Walam yatulil fasal, dan nggak jauh jaraknya baina salamihi, antara salamnya dia minal isya wa akhdil madja, dan antara dia siap-siap rebahan, ngambil ancang-ancang buat tidur. Maka bagaimana? Fa innu ya hasala, kalau diniatin dua-duanya dapat. Nah, jadi kalau tadi itu dia habis salam, kalau udah capek nggak kuat ngantuk langsung rebahan, begitu rebahan langsung subhanallah subhanallah. Itu diniatin. Ini subhanallahnya ini buat ba'da sholat dan buat sebelum tidur, dua-duanya sunnah. Kalau ya kalau diniatin dua-duanya hasala, dua-duanya didapat kesunahan tersebut. Pahalanya dua-duanya dapat. Jadi dapat pahala tasbih setelah sholat, dapat pahala tasbih sebelum tidur. Wa illa, kalau enggak hasala manuya faqat, maka yang dia dapat cuma yang diniatin doang. Kalau niatinnya itu tasbih cuma buat ba'da sholat doang, ya ba'da sholat doang. Kalau dia niatin tasbih itu cuma buat sebelum tidur doang, tasbih kesunahan sebelum tidur, ya sebelum tidur doang. Tapi walaupun yang dapat pahala cuma yang diniatin doang, wasaqata talabul akhar, tuntutannya udah gugur. Artinya dia tuntutannya sudah gugur. Udah nggak ada tuntutan untuk tetap melakukan hal yang belum dia lakukan. Ya berarti kalau dia begitu rebahan tadi itu, dia niatinnya tasbih, tahmid, takbir 33 kali cuma kesunahan sebelum tidur. Maka kalau dia lakukan cuma niatin satu doang, berarti tuntutan untuk ngelakuin tasbih setelah sholat gugur. Udah nggak perlu dilakukan lagi setelah itu, nggak ada tuntutan untuk melakukan lagi setelah itu. Atau sebaliknya, maka tuntutan yang lainnya gugur. Jelas ya? Salisan yang ketiga, ikhtalafa ar-Ramli wa Ibnu Hajar fi ma idza nawa bisyati al-udhiyata wal aqiqah. Ya salam. Nah, ini masalah penting nih. Bagaimana hukumnya kalau ada satu kambing sekaligus diniatin buat korban juga, diniatin buat akikah juga. Hatta anak laki. Anak laki itu kan idealnya dua. Idealnya dua. Tapi andai kata dia akikah buat anak laki cuma satu doang, dia kesunahan akikahnya udah gugur, cuman kurang afdol. Satu saja tuh kambing udah menggugurkan akikah buat anak laki, cuman kurang afdol. Laki itu afdolnya dua, perempuan satu dianjurkannya.
Tapi kalau aslu sunnatil aqiqah, kesunahan akikah, sehingga udah nggak gulamun marhunun bi aqiqatihi lagi, ya, sehingga gugur tuntutannya. Andai kata buat anak laki 1 kambing pun gugur tetap dia. Nah, bagaimana hukumnya di sini kalau ada 1 kambing dia niatin, udah nih kebetulan mau akikah Idul Adha, waktu Idul Adha nih masih masuk waktu penyembelihan nih, korban. Sekalian deh saya niatin akikah juga, korban juga. Jadi akikah juga, korban juga. Bagaimana hukumnya? Sah apa enggak? Khilaf antara ulama di sini. Khilaf. Ya, ikhtilaf ar-Ramli wa Ibnu Hajar, khilaf antara Ramli dan Ibnu Hajar fima manakala idza nawa bisyati wal udhiyata wal aqiqata. Manakala jika dia niatkan bisyati dengan 1 kambing, al-udhiyata korban, wal aqiqata sekaligus aqiqah. Pakai waw ya, bukan au, pakai waw. Maka fayar Ramli, menurut Imam Ramli, annahuma yatadakhalan, dua-duanya saling masuk. Artinya dua-duanya sah, dapat, dua-duanya dapat, dua-duanya masuk. Wa yara Ibnu Hajar, pendapat Ibnu Hajar, annahuma la yatadakhalan, dua-duanya itu nggak masuk. Akikah sendiri, korban sendiri, nggak bisa digabungin. Maksud berarti kalau nggak bisa digabungin, kalau dipaksain niat dua-duanya, berarti dua-duanya nggak sah. Apa kok ada khilaf kenapa ada khilaf ini antara Ibnu Hajar Ramli? Ramli bisa bilang sah, Ibnu Hajar bilang nggak sah. Wa sababul ikhtilaf, sebab perbedaan pendapat antara keduanya, hal huwa maksudani lidzatihi ma amla. Sebab perbedaannya nih akikah sama korban, ini dua-duanya maksud lidzati apa enggak? Apa yang penting intinya nyembelih? Apa maksud lidzati? Emang yuqsad bihil udhiyah, yuqsad bihil aqiqah, artinya memang maksud lidzati. Menurut Ramli dia nggak maksud lidzati, artinya yang penting kita diperintahkan untuk nyembelih. Akikah diperintahkan nyembelih, korban diperintahkan nyembelih. Maka ketika bisa di dalam waktu 1 waktu, ya nggak apa-apa digabungin. Menurut Ibnu Hajar enggak. Menurut Ibnu Hajar dua-duanya maksud lidzati. Yang akikah maksud lidzati, yang korban juga maksud lidzati. Korban punya seasonnya sendiri, akikah punya seasonnya sendiri. Nggak bisa digabungin kata Ibnu Hajar. Gara-gara perbedaan dalam memahami itu, akhirnya ada perbedaan pendapat di antara ulama ini. Mungkin apa namanya, Pak Haji nanya lagi, Beb, ini yang qot'i yang mana nih, Beb? Yang rojih yang mana? Yang kuat? Yang rojih Pak Haji, bukan yang qot'i. Kalau qot'i itu berarti nggak ada khilaf. Rojih. Yang rojih yang mana yang kuat? Yang mau tamat? Dua-duanya kuat. Ibnu Hajar kuat, Romli kuat. Itu apa namanya, pertandingan sengit itu kalau udah Romli sama Ibnu Hajar. Kebanyakan ulama Mesir dahuluin Ar-Romli. Ya, Habib Muhammad ya. Al-Musriyun yufaddilun Romli di annahu Masri. Karena Imam Romli orang Mesir. Indonesia banyak ngambil Romli kiai-kiainya. Hijaz, Hadramut ngambil Ibnu Hajar. Tapi dua-duanya mu'tabar, dua-duanya pendapat kuat. Boleh, silakan mau ambil yang mana aja, selamat. La ilaha illallah. Antara Ramal dengan Hajar. Bainar Ramli wal Hajar. Jelas ya? Yang keempat, idza nawal ghusla al-jum'ati wal 'idi fa innahuma yahsulan. Nah, kalau ini kasus lagi nih, gabungin sunnah sama sunnah, idza nawal ghusla lil jum'ati wal 'id. Kebetulan hari idnya hari Jumat. Hari id hari Jumat, idza nawal ghusla, kemudian dia niatin ghusul lil jum'ati, ghusul untuk salat Jumat, wal 'idi dan salat Id sekaligus. Jadi sekali mandi niatin buat Jumat, niatin juga buat salat Id. Habis berarti ini mandinya subuh nih, habis masuk waktu subuh nih berarti nih. Kalau malam nggak bisa, kalau malam hanya Id doang yang dapat. Kalau setelah nisful lail, ini habis subuh nih. Idza nawal ghusl al-jum'ati wal 'id, sekali mandi niatin buat Jumat juga, niatin buat Id juga. Maka bagaimana? Fa innahuma yahsulan, dua-duanya dapat walaupun mandinya cuma sekali. Bahkan kalau pas junub juga kebetulan, tiga-tiganya dapat semuanya. Oh, pagi-pagi lebaran sempet-sempetnya. Ya mungkin dia apa namanya, niat ini kan kalau Idul Fitri kan sunnah melakukan syai' minal muftirat sebelum pergi sholat Id. Ya. Mungkin dia mau ngebatalinnya dengan cara itu kali, anti mainstream. Ngebatalinnya bukan pakai makan, ngebatalinnya pakai jima. Habis sholat subuh dia jima dengan niat melakukan sesuatu yang yuftiru shaum sebelum pergi sholat
Idul Fitri. Niat langsung, habis itu mandi. Niat mandinya mandi jima, mandi junub, mandi id, sunnah id, mandi sunnah. Sah apa nggak semuanya? Sah tiga-tiganya. Sah. Hah? Nggak mau rugi deh. Sekali mandi borongan. Hadza fuqaha. Nah, jelas ya? Baik, terakhir al-qismul khamis, yang terakhir, yang kelima. Bagian yang kelima ini sekarang kasusnya an yanwiya ma'a ghairil ibadah syai'an akhar ghairaha wa huma mukhtalifan fil hukum. Kalau tadi kan kasusnya ibadah semua tuh. Ibadah sama selain ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua ibadah sunnah sama ibadah wajib. Enggak, ibadah wajib sama ibadah wajib. Yang ketiga ibadah wajib sama ibadah sunnah digabungin. Yang keempat ibadah sunnah sama ibadah sunnah. Nah sekarang selain ibadah diliatin dengan selain ibadah. Dua hal yang berbeda, dua-duanya bukan ibadah, tapi dua-duanya ini beda hukum. Diniatin sekaligus dalam satu perbuatan. Sah apa enggak? Ada contohnya kasusnya. Wadzalika mithlu, contohnya seperti an yaqula li zaujatihi, dia mengatakan kepada istrinya. Contoh nih, anti alayya haram, engkau haram bagiku. Nah, ini kata-kata ini potensi bermakna talak, potensi bermakna zihar. Sedangkan hukum talak sama hukum zihar beda apa kagak? Beda. Kalau talak hukumnya hukum talak, masuk iddah. Nah, kalau selesai iddah nggak dirujuk juga, ya dia bainunah. Kalau mau balik mesti akad baru. Tapi kalau dan seterusnya iddah, hukumnya iddah kalau talak. Nah, bisa juga potensi zihar. Kalau zihar hukumnya lain, nanti bisa ke kafaratul zihar dan lain sebagainya. Nah, dia kalau ngomong anti alayya haram, ini kata-kata potensi. Potensial bermakna talak, potensial bermakna zihar. Nah sama dia, ini urusan begini digabungin. Maksud saya talak juga, zihar juga. Wadah, saking gedeknya mungkin bininya itu udah kesel. Zihar itu kan dulu orang-orang pakai buat menghukum istrinya. Di antaranya salah satunya buat bikin sakit hati bininya. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini talak juga, zihar juga dilakuin sama dia. Jadi anti alayya haram satu kata, tujuannya talak juga, zihar juga. Bagaimana? Sah apa enggak tuh dua-duanya? Maka di sini fafihi salah satu ara, ada tiga pendapat. Al-asah, pendapat yang paling kuat, yang rajih, yang asah, annahu yukhayyar bainahuma. Maka ditanya, ente maunya yang mana? Pilih salah satu. Walaupun ente udah niatin dua-duanya. Maunya talak apa zihar? Kalau dia mengatakan maksud aneh pengennya talak aja dah, jadinya talak. Pengennya zihar aja, jadinya zihar. Fa makhtarahu sabata. Mana yang dia pilih, itu yang tetap. Ini pendapat yang asah. Wakila, ada pendapat yang mengatakan lebih dhaif, ini pendapat qila yasbutu talaqu liquwatih, yang dapat yang dianggap talaknya. Jadi kalau sekaligus tuh satu kata dia mau pakai buat talak juga, zihar juga, maka yang tetap talaknya, yang berlaku talaknya. Liquwatih, karena saking kuatnya talak. Wakila, ada pendapat yang ketiga mengatakan yasbutu zihar, maka yang berlaku ziharnya. Kenapa? Li'annal asla baqaun nikah, karena hukum asal itu nikah selama belum ada talak. Nikah itu tetap ada, tetap eksis, baqaun nikah, eksistensi nikah itu tetap ada. Maka ketika ada potensi bisa talak, bisa zihar, maka yang lebih didahulukan adalah zihar selama belum ada kepastian nikah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Nah, selesai kita bahas tentang tasyrik niyah. Agak panjang nih, tasyrik niyah termasuk agak panjang. Berapa halaman tuh soal tasyrik niyah? Iya. Soal 85 sampai 8 halaman bahas soal tasyrikun niyah, ngegabungin niat. 5 keadaan dengan hukum yang beda-beda. Pertama, apa tadi? Ibadah dengan selain ibadah, kalau digabungin bagaimana? Yang kedua, ibadah fardu dengan fardu. 3, menggabungkan ibadah sunnah dengan fardu. Keempat, sunnah dengan sunnah. 5, bukan ibadah dengan selain bukan ibadah digabungkan dengan yang bukan ibadah tapi hukumnya berbeda. 2 hal yang hukumnya berbeda, harus salah satu yang berlaku.